Salam untuk Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Di video kali ini ada informasi terbaru kepada Bapak Ibu. Tentunya ini adalah informasi yang sangat menarik dan yang penting sekali Bapak Ibu ketahui bersama terkait skema pensiun PNS mau diubah tahun depan jadi dapat Rp 1 miliar Bapak Ibu ya. Dalam hal ini adalah pesangon Bapak Ibu, pensiunan PNS terkhusus ya Bapak Ibu. Nah, informasi ini Bapak Ibu dari media nasional CNBC Bapak Ibu ya. Dan mari kita kupas informasinya Bapak Ibu, karena ini masih tanda tanya kepada kita bersama, apakah ini dapat menjadi kenyataan atau tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana wacana? Mari kita ketahui bersama dan ikuti video sampai selesai. Simak sampai selesai, jangan di skip agar Bapak Ibu itu tidak salah paham memahami informasi terbaru. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu ataupun demikian Bapak Ibu yang baru dapat informasi ini, jangan lupa support channel dengan cara tekan tombol yang sederhana, share, like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Nah, langsung kita pada informasinya tanpa basa-basi lagi. Dari Jakarta CNBC Indonesia, bahwa pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiunan aparatur sipil negara ASN pada 2025 sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutakhiran. Bapak Ibu, di sini ditegaskan bahwa masih dalam perencanaan di mana pemerintah akan mengubah kebijakan uang pensiunan aparatur sipil negara itu ASN pada tahun 2025 ataupun tepat pada tahun ini, ya, di mana gaji Bapak Ibu akan diubah dalam pesangon Bapak Ibu ya, sekaligus mendapatkan yang nilai sangat fantastik adalah 1 miliar. Bapak Ibu, rencana pengubahan ini bahwa skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah mulai pada 2021 misalnya, bahwa skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiunan hingga Rp 1 miliar. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kala itu masih dijabat oleh TJ Kumolo. Sampai pada akhir 2022 Bapak Ibu ya, Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Maka dengan hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Bapak Judan Arid Fakrullah dalam peringatan hari ulang tahun Korpri ke-51 ya, tepat pada Selasa 29 November 2022 pada waktu itu. Di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri Pan-RB kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Bapak Judan. Bapak Ibu, dikutip dari CV Aparatus Polisi Brief BKN yang berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS yang terbitan September 2017, yang disebutkan berskema fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk pembayar manfaat pensiun.
Sedangkan pay as you go pensiun atau merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meskipun begitu, bahwa dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang di edisi pemutakhiran belum disebutkan bahwa skema pensiun apa yang digunakan dalam rencana reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Nah, saya tekankan di sini Bapak Ibu ya, bahwa di dalam edisi pemutakhiran 2025 kerangka ekonomi makro, yaitu belum ditetapkan skema pensiunan Bapak Ibu yang akan digunakan dalam rencana reformasi perlindungan hari tua Bapak Ibu ASN, terkhusus untuk yang pernah tugas. Ya, di video kali ini hanya kita membahas wacana gaji Bapak Ibu akan dijadikan fully funded ataupun pesangon yang didapatkan senilai 1 miliar. Oleh karena itu, dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Perubahan skema program untuk PNS existing, dan 2. Pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Kalau kita secara garis besar bahwa desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay yaitu THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP, bahwa skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Sesuai penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Poin ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN ini Bapak Ibu ya adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlakukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Poin keempat, bahwa desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Secara keseluruhan, bahwa perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai Bapak Ibu ya, kemampuan ASN dalam mengiur perbaikan manfaat dan serta kesinambungan program, ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang, Bapak Ibu, itu akan yang menjadi dasarnya. Seterusnya, kebijakan reformasi pensiun ASN ini didasari adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah, dan dalam